Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Mindtech Part 4. Kali ini akan membahas pembuatan geometri lereng pada high wall dan low wall dengan menggunakan section pit dan simulasi berbasis pendekatan statistik untuk menentukan POF dan FS rata-rata. Nah, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke Surpak. Untuk data kali ini memiliki 5 lubang bor ya. Sebagai gambaran, satu lubang bornya ini punya 4 lapisan sedimen, sandstone, mudstone, batu bara, dan claystone. Nah, kemudian yang diekstrapolasi dan dibuat model lapisan top atau roof dan floor setiap lapisan tersebut. Kemudian hasil yang dibentuk adalah kurang lebih seperti ini. Untuk clay atau lapisan paling bawah, kita pakai batas paling bawah yaitu floor clay atau clay bottom. Kemudian di atasnya roof clay atau sama aja seperti coal bottom, floor coal. Kemudian di atasnya atau roof coal sama dengan mud bottom atau floor mudstone. Di atasnya lagi kita bisa pakai sand bottom atau floor sand. Dan lapisan paling teratas adalah sand roof atau sand top. Nah, seperti lihat pada gambar ini sudah terbentuk kurang lebih lapisan antara sandstone, mudstone, coal, dan claystone. Lapisan ini sudah saya buat dengan ekstrapolasi arah lapisan yaitu 49 derajat dengan strike atau deep direction yaitu 37 derajat ke timur laut ya, dengan studi kasus kali ini yaitu kelompok 10. Nah, sehingga dibentuk lapisan seperti ini. Kemudian untuk pit dan juga topografi yang dipakai adalah seperti ini. Nah, file pit dan topografi sudah saya buat awal untuk mempermudah dan mempercepat penarikan section di video ini, karena pembuatan pit dan lapisan sudah ada di video-video Mindtech sebelumnya yang kalian bisa tonton. Tapi untuk video ini kita gunakan model yang sudah siap dipakai, yaitu pit topo yang sudah digabung serta lapisan sedimennya. Nah, kita mulai ke cara menarik sectionnya. Cara menarik section di Surpak ini adalah dengan menggunakan fitur DTM file function create sections with multiple DTMs, dikarenakan di satu working layer ini ada berbagai macam jenis DTM. Nah, tetapi dibutuhkan acuan titik awal dan titik akhir untuk penarikan dari section tersebut atau batas section tersebut. Kasus ini kita buat bahwa batas section itu dimulai dari belakang topo low wall yang di sini, kemudian low wall, base pit, high wall, dan belakang topo high wall. Nah, apa itu low wall dan high wall? Nah, low wall adalah lereng tambang yang relatif landai dibuat searah dengan dip atau kemiringan lapisan suatu bahan galian. Di sini kemiringan lapisan berada di sebelah sisi barat daya. Nah, yang dimana di sini juga terdapat lereng tambangnya. Nah, lereng tambang yang di sebelah sisi sinilah yang kita sebut sebagai low wall, karena searah dengan
kemiringan lapisan. Sedangkan high wall adalah lereng yang dibuka pada bagian yang paling tinggi dari kontur dan kemiringannya paling curam, serta dibuat berlawanan berarah dengan kemiringan lapisan. Jadi di gambar high wall adalah yang sebelah kanan ini, atau di sisi timur laut menghadap ke barat daya. Kebalik dengan low wall yang berada di sisi barat daya menghadap ke sisi timur laut. Juga di high wall ditempatkan rem, sehingga nanti penarikan section akan menunjukkan bahwa di high wall akan ada satu jenjang yang lebih lebar dibanding yang lain, sebagai pembeda antara low wall dan juga high wall itu tersendiri. Nah, kembali ke topik, cara penarikannya adalah kita bisa klik di sini, main graphics layer, untuk membuat garis penarikan yang simple. Kita klik ini, start a new segment, lalu kita klik create new points. Nah, sampai muncul kuning di bawah ini. Kemudian kita pilih plane. Kita pilih di antara daerah-daerah ini yang mana mau kita tarik garisnya. Misalkan untuk kali ini saya contohkan kita tarik dari sini. Lalu sebisa mungkin sejajar dengan arah kemiringan bor atau arah kemiringan lapisan dengan melihat ini garis DTM yang terbentuk di sini juga. Kemudian kita tarik hingga ke belakang topo high wall. Nah, kita escape. Sudah terbentuk garis walaupun ini masih belum terlihat jelas. Untuk memperjelasnya kita bisa matikan dulu semua lapisan ini. Nah, garis ini bisa kita naikkan ke suatu elevasi, misalkan 200. Kemudian kita tampilkan lagi lapisan-lapisan DTM tadi. Nah, sekarang sudah terlihat garis acuan tersebut mengambang di atas semua lapisan DTM. Nah, sehingga sudah terlihat bahwa garis tersebut membentang dari belakang topo low wall hingga belakang topo high wall. Untuk mengetahui titik-titiknya, kita bisa menggunakan BD, bearing and distance, di comment box di bawah. Kita ketik BD. Kita pilih titik awalnya, mungkin supaya mempermudah. Kita klik ini, dan juga klik yang ujungnya. Nah, muncullah angka sekian. Dari Y dan X sekian, hingga Y dan X sekian. Kemudian, berikutnya adalah kita masuk ke sections with multiple DTMs-nya. Kita ke surface, lalu kita pilih multiple DTMs. DTM pertama adalah DTM pit topo yang sudah digabung. Lalu kita masukkan 5 DTM lapisan. Pertama, clay bottom, coal bottom, mud bottom, sandstone bottom, terakhir sandstone top. Kita beri nama di sini yaitu section, low wall, dan high wall. Save. Pilih sectionnya by range. Kemudian section values-nya 1. Untuk garis mulainya dimulai dari Y
from, lalu X from, diakhiri di Y yang to, ikuti juga di X. Terakhir pilih orientasinya parallel to the axis. Kemudian klik apply. Nah, sudah jadi section low wall dan high wall 1. Kita cek. Nah, kurang lebih ini adalah bentuk dari section yang low wall dan high wall. Terlihat bahwa di sebelah sini yang satu jenjang tersebut ini lebih lebar daripada yang sebelah kanan, dan yang lain menandakan bahwa ini adalah yang high wall, yang kanan adalah yang low wall. Serta dari gambar juga terlihat jelas lereng ini sejajar dengan kemiringan lapisan, maka kita tentukan bahwa yang sebelah kiri adalah high wall dan yang kanan adalah low wall. Kemudian hasil ini kita ekspor ke slide untuk dibuat geometrinya. Caranya adalah section yang terbentuk tadi, kita klik kanan, lalu kita convert filenya, pilih AutoCAD extensionnya DXF. Kita apply saja. Nah, sudah terbentuk di sini section low wall dan high wall 1 DXF. Kita masuk ke software slide. Di sini kita pilih file, import DXF, uncheck external boundary, kemudian checklist polyline tools. Import. Kita import section yang tadi. Nah, di sini kita mulai pembuatan geometri lerengnya. Kita bisa langsung gunakan boundaries, add external. Nah, kita mulai misalkan dari sini, lalu ke sini. Kita ikuti saja garis dari polyline ini. Semisalkan nanti ada garis atau salah menaruhkan titik, nanti bisa kita perbaiki. Untuk sekarang, coba ikuti saja garis polyline ini dengan rapi. Nah, untuk ujung dari high wall, bisa kita stop di sebelah sini. Kurang lebih tengah-tengah. Kita tarik ke bawah, lalu kita tarik ke sebelah kiri. Kita tarik ke atas untuk pertemukan dengan titik ini. Nah, di sini kita bisa rapihkan sedikit yang bergeser. Geser. Kemudian yang sebelah sini tadi salah. Kita geser. Kita klik kanan, move to.
Kemudian sekiranya sudah rapi, kita bisa langsung saja ke analisis, project settings, kita ubah dari right to left menjadi left to right. Untuk metodenya kita pakai GLE dan Spencer. Dan statistik kita perbolehkan probabilistic analysis Monte Carlo. Oke. Lalu terakhir kita pilih ke surface non-sirkular. Oke. Kemudian untuk data dari statistiknya kita bisa lihat di tabel Excel yang sudah nanti disiapkan. Nah, untuk statistik Monte Carlo itu menggunakan kohesi, friction angle, unit weight dry, dan unit weight saturated dari sekian data yang dikumpulkan. Misalkan ada 5. Kemudian nanti hasil pengolahan statistiknya akan menghasilkan rata-rata, standar deviasi, nilai terendah berapa, dan nilai tertinggi berapa. Nah, sekarang sudah dipisahkan antara yang kondisi kering dan juga yang kondisi jenuh. Perbedaannya hanya ada pada di berat bobot lapisannya, yang sebelah kiri ini yang kering, yang sebelah kanan yang jenuh. Kita mulai dari yang kering dulu. Di sini lapisannya sandstone, mudstone, coal, dan claystone. Nah, sebelum itu kita bisa ke sini untuk memberikan material properties. Yang pertama kita beri sandstone. Yang kedua kita beri mudstone. Yang ketiga kita beri coal atau batu bara. Dan yang terakhir claystone. Untuk warna nanti bisa digunakan standar USGS, tapi untuk contoh kali ini kita permudah saja. Paling perbedaannya di coal, yaitu menggunakan warna ini yang menggambarkan bituminous. Kemudian kita assign materialnya. Karena lapisan teratas adalah sandstone, kemudian mudstone, coal, dan claystone, maka yang sebelah sini harus claystone, yang sebelah sini harus coal, sebelah sini mudstone, dan yang ini sandstone. Untuk sisa yang ini, karena keterbatasan data bor, maka ekstrapolasi menunjukkan bahwa lapisan di atas top sandstone masih mengikuti yang mendekati, yaitu sandstone. Untuk membuat batasannya, kita ke boundaries, add material boundary, kita pilih dari luar sini saja, lalu ke sini. Kita hit enter. Nah, nanti dia akan secara otomatis snap ke lereng-lereng ini. Lakukan hal yang sama untuk setiap lapisan. Kemudian kita assign materialnya. Yang ini claystone, yang di sini coal, yang di sini mudstone, dan yang ini kita biarkan sandstone. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan data statistik Monte Carlo. Kita klik statistics, material, nanti kita add di sini sandstone, mudstone, coal, dan claystone. Next, kita pilih kohesi, sugesdal, dan berat unit. Next, untuk distribusi statistiknya kita pilih normal saja. Finish. Nanti di sini kita pilih di table Excel kita blok
lalu kita copy saja, kita klik yang min sini, klik paste. Nah, nanti hasilnya akan masuk semua sendiri. Kita klik OK. Nah, jadi untuk tahap paling awal, yaitu dari high wall statis, sudah terbentuk. Tinggal kita masukkan saja surface longsorannya. Kita tarik, misal seperti ini, klik enter. Nanti kita coba compute. Kita save filenya. Kita interpret. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa Fs deterministik yaitu 3,1, Fs rata-rata 3,187, PF atau potential of failure-nya 0%. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama untuk high wall dinamis dengan penambahan beban pada lereng dan beban gempa. Untuk beban pada lereng, kita menggunakan alat yang sudah dikerjakan sebelumnya di part 3. Misalkan pada kasus ini HD7857 dengan beban ground pressure sekitar 27,9 dan 12. Yang ini untuk yang terisikan dan yang ini untuk yang kosong. Lalu kemudian kita bisa pakai parameter ini seperti lebar alat, clearance, dan juga lebar tanggul untuk menentukan posisi pembebanan di rem. Nah, kita klik dimension X, kita klik di crash. Nah, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, kita tarik ke kiri, yaitu lebar tanggul. Lebar tanggul adalah 4,64 meter. Di sini koordinatnya menunjukkan di pojok kanan bawah minus 219,006 hingga minus 33,461. Kita kurangi nilai tersebut. Menjadi minus 28,821. Maaf. Untuk nilai yang dikurangi adalah nilai X-nya, bukan nilai Y-nya. Jadi minus 219 dengan 4,64. Minus 214,366. Maaf, jadi hasilnya minus 223,646.
Nah, ini sudah terbentuk. Kemudian di belakang tanggul ini ada clearance besar 2,7. Jadi kita lanjut dari situ. Menjadi minus 226,346. Clearance sudah dimasukkan. Lanjut ke lebar alat, yaitu 5,4. Berarti lanjut dari sini menjadi minus 231,746. Nah, lanjut. Clearance lagi. Minus 234,446. Dan terakhir, alat yang kedua, minus 239,846. Nah, kemudian kita masukkan pembebanan distributed load di kedua daerah tersebut. Pertama, kita pilih yang terisikan, yaitu 27,93 pada bagian dalam. Kemudian satu lagi kita masukkan di terluar, 12,07. Terakhir, untuk beban gempa, yaitu 0,1655. Kemudian kita compute. Nah, ini adalah hasil dari
high wall statis, high wall dinamis, yaitu 1,98 untuk Fs deterministik dan yang rata-rata 2,036, potential failure-nya 0%. Sehingga kesimpulannya bahwa pada high wall dalam keadaan statis maupun dinamis, lereng dianggap sangat aman karena masih melebihi dari batas acuan dari Kapman. Kita langsung bergerak ke low wall. Kita bisa close saja ini. Kita open lagi. Kita cari sectionnya. Maaf. Import. Nah, kita mulai mengerjakan yang low wall sebelah kanan. Langsung saja external boundaries. Dari sini ikuti garis polyline. Nah, kemudian kita cek apakah tidak ada kerapihan. Kemudian kalau sudah rapi, kita bisa langsung saja buat lapisan materialnya. Karena ini di sini hanya ada claystone lapisan terbawahnya dan hanya ada sedikit lapisan coal, maka kita bisa buat dua material saja, yaitu material coal dan material claystone. Kita masukkan boundaries. Assign ulang coal dan yang ini claystone. Analisis project settings. Kali ini tetap right to left karena memang dari kanan ke kiri. Metodenya GLE dan Spencer lagi. Statistik probabilistik. Oke. Permukaannya pilih non-sirkular. Kemudian kita langsung tarik garis permukaannya. Bisa seperti ini. Dan masukkan statistik yang sama. Kita pilih yang batu bara dan claystone saja. Oke. Kemudian ketika sudah, kita ke compute.
Jangan lupa di-save. Lalu interpret. Nah, hasilnya adalah 2,134 pada Fs deterministik dan yang rata-rata Fs adalah 2,188 dengan potential of failure-nya masih 0%. Kemudian untuk membuat yang dinamis, kita tinggal menggunakan beban gempa saja. Yaitu 0,1655. Kita save dulu. Kita compute. Lalu interpret. Nah, hasilnya menurun menjadi 1,4 dan Fs min-nya menjadi 1,5 dan potential of failure-nya 0,9%. Sehingga dari seluruh elemen tadi, high wall statis, high wall dinamis, low wall statis dan low wall dinamis, lereng low wall pada kondisi dinamis memiliki nilai Fs yang terendah dan potential of failure mendekati 1%. Meskipun begitu, masih tetap dianggap aman karena masih berada dalam atas batas acuan dari Kerman. Untuk mengerjakan yang studi kasus jenuh, kita tinggal menggunakan water table saja. Dari ujung, mengikuti lereng, oke. Statistiknya kita ubah. Untuk unit weight-nya kita hapus. Kita hapus saja semua. Kita pilih yang weight condition. Kita save. Kita compute ulang. Nah, sehingga hasilnya akan berbeda. Ketika low wall tersebut jenuh, hasil Fs menunjukkan 1,025 dengan potential failure 44%. Di mana ini sangat berbahaya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengerjaan high wall dinamis jenuh. Juga sama seperti yang barusan, low wall dinamis. Tinggal ditambahkan saja water table dan diubah unit weight-nya menggunakan yang jenuh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.